Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Jumat yang mulia ini. Di studio telah hadir sahabat saya Ustaz Muhammad Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat-sehat ya? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kita mengambil tema hari ini adab berpuasa. Adab artinya etika, akhlak. Akhlak orang-orang yang berpuasa. Bagaimana seharusnya, ya? Bagaimana seharusnya seorang yang sedang berpuasa itu. Nah, tentunya kita harus menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang membuat puasa kita cedera. Nah, itulah cedera. Kurang sempurna, kehilangan pahalanya, terutama tutur kata. Nah, jadi tidak boleh sembarangan kita bicara, kita ngomong. Dalam istilah akhlak ada yang disebut laga. Laga itu kata-kata yang tidak bermanfaat. Jadi nggak usahlah bicara yang tidak bermanfaat. Bahasa Aceh cang panah. Jangan panah. Pegah je beruh putuh. Beruh putuh pegah. Jadi habis waktu berjam-jam pegah beruh putuh hingga itu tidak ada manfaatnya. Seharusnya kita gunakan waktu ini untuk apa? Untuk kebajikan-kebajikan. Berkata yang baik-baik, berkata yang baik-baik, aulia semua atau lebih baik dia. Fal yakul khairan aulia semua. Katakanlah yang baik-baik atau lebih baik diam saja. Nah, di bulan Ramadan ini. Baik pegah beruh putuh. Baik pegah yang hana manfaat, yang merugikan. Apalagi sejenis manusia. Nyen haba sabe-sabe porno. Kekalan motor porno haba, kekalan radio, HP semua porno. Kekalan awan porno saja. Jadi wawasan konyan hanya antara pusat dengan lutut, antara pusat atau dada dengan lutut. Jadi sabi peluang kenan haba. Jadi di luar Ramadan sudahlah. Tetapi di dalam Ramadan ini seorang muslim harus menjaga lidahnya. Karena lidah ini adalah sumber dari segala hal-hal yang tidak baik. Terutama yang paling dibenci Allah adalah amarah. Jadi amarah itu ada hubungan dengan lidah. Kata nak agak tadi. Tak kena berangkat pukul karena dari emosional. Kemudian juga ya jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Kata-kata kotor itu sangat berbahaya. Jadi termasuk mengkritik keyakinan orang. Misalnya ada orang-orang yang katakanlah Syiah, tapi tidak berhak juga kita menjelek-jelekkan mereka. Bagaimanapun mereka juga saudara kita umat Islam. Berbeda dengan akidah kita, itu hal lain. Tapi tidak pantas juga kita menjelek-jelekkan Syiah berlebih-lebihan. Kadang-kadang orang Islam dengan kafir kok dengan Cina yang hana Tuhan ngontak. Yang Amerika Yahudinya ngontak. Mengan ke dia, bangga ke dia. Tetapi dengan orang Syiah, yang kata benci habis besar. Kata ke merangkap kawannya. Jadi di bulan Ramadan juga harus kita jaga ini. Betapa banyak orang-orang Syiah kemudian hijrah menjadi orang Sunni, baik di Mesir, di Pakistan, di Iran sendiri. Tetapi kalau kasar, kalau bahasa kasar, kita caci maki mereka, mereka tidak akan hijrah ke Sunni.
Maka daripada ke Sunni, mereka kadang-kadang keluar dari Islam. Masuk Kristen. Karena mereka mendapat di Kristen itu orang-orang Kristen tidak mencaci mereka, sedangkan orang-orang Sunni mencaci mereka misalnya. Jadi betul mereka itu tidak benar, mereka itu salah di segi akidahnya, tetapi bukan hak kita untuk mencaci maki berlebih-lebihan. Itu juga akhlak. Kenapa saya katakan begini? Saya lihat di YouTube ada perang sekarang antara orang yang menjaga yang berpihak kepada Syiah juga banyak, orang yang berpihak kepada Sunni juga banyak. Saya lihat ini sesuatu yang tidak bagus, ya. Jadi tidak cukup waktu, tidak cukup ilmu kita mengkritik. Nanti kalau kita hina orang Syiah akan menghina kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kalau kita diam tidak menghina mereka, mereka juga tidak akan menghina kita. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kita akan melihat nanti bagaimana berpuasa menurut adat Aceh. Jadi alhamdulillah hari ini juga bergabung nanti Bapak Ketua MAA Kota Banda Aceh akan bergabung dengan kita setelah iklan nanti insyaallah, ya. Jadi adab itu akhlak. Adat itu sesuatu tradisi, kebiasaan yang baik, ya. Uruf, bahasa Arab uruf. Jadi sesuatu yang baik. Jadi dalam Islam itu menghargai uruf, menghargai adat. Kalau adat itu baik, ya. Jadi dihargai. Jadi adat Aceh sangat banyak ada hubungannya dengan puasa Ramadan ini, ya. Bagaimana adat Aceh yang diilhami oleh Al-Quran, diilhami oleh hadis, oleh agama Islam, ya, maka adat Aceh itu adalah bagian dari Islam itu sendiri, ya. Bagaimana orang Aceh ketika berbuka, berbuka puasa misalnya, ya, cara minumnya harus dengan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri. Ada tidak boleh berdiri. Atau menjelang Ramadan, menjelang buka kutawa terbahak-bahak lagi kelideh, kan? Itu kan bertentangan dengan adat, gitu kan? Jadi adat Aceh itu sangat baik, tidak boleh menjelang kita berbuka ketawa terbahak-bahak, tidak boleh minum sambil berdiri misalnya. Di adat begitu, di akhlak, di Islam juga begitu. Maka kesimpulan kita, adat Aceh ini tidak berbeda dengan agama Islam, ajaran Islam. Kenapa? Karena tokoh-tokoh adat Aceh itu umumnya ulama. Jadi nilai-nilai Islam itu masuk ke adat, ya. Yang tidak sesuai dengan Islam, adat itu diperbaiki. Misalnya dulu di Aceh itu kalau pengantin itu disirami air mana pucuk, ya. Tapi di depan umum, jadi nampak ketiak darah baru, nampak apa itu. Sekarang tidak lagi, ya. Sekarang tidak boleh di depan umum. Mungkin di dalam kamar, hanya beberapa orang saja melihat. Itu adalah disesuaikan. Zaman dulu perempuan-perempuan Aceh itu kan tidak berjilbab, misalnya dulu. Jadi kalau perempuan itu keluar dari rumah dulu hanya cukup dengan ijazah. Ijazah kan nanti ule karut kena. Ule tetap tihak. Kemudian adat Aceh mengislamisasikan adat, ya. Dianjurkan perempuan yang keluar dari rumah tangga pergi ke pasar harus menutup aurat. Jadi ini adat, ya, adat. Kadang-kadang kalau ada perempuan yang keluar tanpa menutup rambutnya, itu diketawain, dicibir.
sampai abang-abang becak pun mencibir. Ada ibu-ibu dulu setelah tsunami mau naik becak. Kata tukang becak namanya Pak Ibrahim, "Tidak mau saya, kamu tidak pakai jilbab." Itu bang becak. Itu menunjukkan bang becak ini kuat imannya, bukan mengajar uang, tapi berdakwah, mengajak orang supaya berjilbab. Luar biasa. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adat dan agama memang tidak bisa dipertentangkan. Jadi agama berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya, wahyu dia. Okay? Tetapi adat itu adat itu tercipta berdasarkan ilham-ilham dari wahyu, dari hadis, ya. Maka pepatah-pepatah Aceh itu sangat banyak yang berasal dari ungkapan-ungkapan Al-Quran dan hadis. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan nanti setelah jeda iklan berikut.